Atas nikmat Allah, dan kita bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi utusan yang tidak ada nabi setelah beliau. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau yang suci, serta siapapun dari umat ini yang mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau dan sunnah jalan para sahabat hingga hari pembalasan. Bapak-bapak dan teman-teman, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita Allah pertemukan kembali di balik layar kaca untuk sama-sama belajar membaca satu dua ayat daripada Al-Quranul Karim dari surah Al-Jathiyah. Dan kita semua berharap kepada Allah, mudah-mudahan waktu yang kita berikan untuk duduk bersama terhitung sebagai ibadah yang akan menambah beratnya timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Karena belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburinya dan berupaya untuk mengambil hukum dan ilmu daripadanya, ini merupakan ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya datang perkataan yang sangat elok daripada seorang ulama pendahulu kita, iaitu Al-Hafidh Ibn Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan qira'atu ayatin bitafakkurin wa tadabbur khairun min khatmin bila tadabbur wala tafahum. Seorang muslim membaca ayat Al-Quran, satu ayat, dengan berupaya memahami, mentadabburi dan mengambil pelajaran serta ilmu yang diamalkan daripadanya, itu jauh lebih utama daripada mengkhatamkan Al-Quran akan tetapi tidak bisa atau tidak memahami apa-apa. Baik. Malam ini teman-teman, insya-Allah kita akan membaca surah Al-Jathiyah ayat yang ke-16. Surah Al-Jathiyah ayat yang ke-16. Sebagaimana ulasan yang lalu bahwasanya Al-Jathiyah artinya adalah berlutut, ya. Diambil daripada kata Al-Jathiyah yang terdapat satu-satu di dalam surat ini, yaitu wa tara kulla jathiyah. Dan engkau akan melihat wahai Muhammad, semua umat nanti akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu hukum dan pengadilannya. Ya, menunggu hukum dan pengadilannya. Makanya disebut surah Jathiyah diambil dari ayat ini. Baik. Di bahasan lalu kita telah membaca beberapa ayat tentang bagaimana tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alamat atau tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahasempurnaannya, dia berbuat dengan sendirinya, tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan sebab itu dialah yang kita yakini pencipta, pemberi rezeki, pengatur dan penguasa seluruh jagat raya di langit dan di bumi. Oleh sebab itu maka kita beribadah hanya kepada Allah semata. Dan kita juga sudah berbicara tentang bahwasanya perbuatan manusia yang baik atau yang buruk akan kembali kepada diri mereka masing-masing. Perbuatan baik akan diganjar dengan kebaikan yang lebih, dan perbuatan yang buruk akan dibalas dengan keburukan yang setimpal. Ini di bahasan lalu. Nah, sekarang teman-teman, di ayat yang ke-16 ini, ayat yang ke-16, kita akan membaca tentang bagaimana Bani Israel bagaimana kekerasan dan perangai mereka di dalam mengingkari kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka telah mengetahui bukti-buktinya. Mereka mengetahui tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Bani Israel mengingkari dan tidak membenarkan kerisalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berubah kelas atau status dari bangsa yang dimuliakan Allah dahulunya menjadi bangsa yang dihinakan Allah. Kenapa? Karena mereka menolak kebenaran setelah bukti kebenaran itu nampak bagi mereka. Bagaimana kisah mereka akan kita baca di ayat berikut ini. Bagi bapak dan teman-teman yang punya mushaf mungkin bisa dilihat ya. Al-Jathiyah adalah juz 25, surat nomor 4, surat yang ke-45 ayat yang ke-16. Al-Jathiyah ayat 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel itu Alkitab, kekuasaan dan kenabian, serta kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa pada masanya. Baik. Ayat yang mulia ini merupakan khitab, ya, masih berkisaran tentang khitab atau penjelasan terhadap hujah yang akan menjelaskan tentang kebenaran Nabi SAW kepada siapa? Kepada bangsa Arab Jahiliyah secara khusus. Itu kaumnya Nabi. Kaum atau sukunya Nabi SAW dari suku Quraisy. Karena yang banyak, yang paling keras pertentangannya terhadap Nabi SAW adalah salah satu suku beliau, yaitu suku Quraisy. Di mana beliau dikucilkan, bully, diolok-olok karena beliau menyampaikan kebenaran. Jadi ingat teman-teman, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak dibuli, tidak didustai karena akhlak dan perangai beliau. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dibuli dan dikucilkan, ya, dibilang pendusta dengan segala gelar-gelaran yang buruk lainnya. Beliau menyampaikan dan menegakkan kebenaran. Dan ini adalah sunnatullah yang terus berlaku di alam semesta ini dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, semenjak dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang menempuh jalan yang mulia ini itu berupaya menegakkan keadilan, berupaya menegakkan kebenaran, bersuara menyampaikan kebenaran dengan cara yang hak dan benar, maka mereka akan selalu dimusuhi dan pasti ada yang memusuhi. Kalau di zaman dahulu yang paling kencang memusuhi Nabi SAW adalah paman beliau sendiri. Itu siapa? Apa paman Nabi yang paling kencang memusuhi beliau? Abu Lahab, ya. Abu Lahab. Ini paman beliau sendiri. Ya, saudara kandung dari ayah beliau Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Ya, kalau bahasa kita di Indonesia mungkin om lah, om kita, saudara ayah kita atau saudara ibu kita. Yang diharapkan mereka, dia adalah penolong yang akan membantu menegakkan perjuangan dakwah, menegakkan kebenaran yang kita sampaikan. Tapi justru kenyataannya lain. Abu Lahab justru berada di garda musuh, di barisan musuh yang akan memusuhi Nabi SAW. Bahkan tidak tanggung-tanggung, ancaman itu bukan hanya bulian, sampai berujung kepada pembunuhan. Abu Lahab supaya ingin membunuh Nabi SAW walaupun keponakan sendiri. Oleh karenanya teman-teman, ingat sunnatullah, siapa saja yang berani menegakkan kebenaran, pasti dia akan dimusuhi. Kalau di zaman dahulu ada namanya Abu Lahab, ada namanya Abu Jahal, ya, yang pekerjaan mereka selalu gosok menggosok, bagaimana menghasut orang-orang untuk melawan dan memusuhi kebenaran. Di masa dan itu terus bergulir dari masa ke masa hingga hari ini, bahkan sampai hari kiamat nanti. Semoga walaupun demikian, semoga Allah jadikan saya dan kita semua orang-orang yang memiliki hati yang mencintai kebenaran, walaupun kebenaran itu pahit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita di garda atau barisan orang-orang yang mencintai dan menegakkan kebenaran. Baik. Jadi ayat ini teman-teman khitab atau hujah, argumentasi yang menjelaskan tentang kebenaran Nabi SAW dan terhadap siapa? Terhadap terhadap kaum Quraisy. Iya, kaum Quraisy. Bagaimana Allah SWT mengingatkan, kalau kalian masih mendustai Muhammad, sungguh telah berlalu orang-orang yang mendustai sebangsa yang semisal dengan perangai kalian. Siapa itu? Orang Yahudi. Orang-orang dari keturunan Bani Israel. Perhatikan ayatnya. Allah berfirman, "Walaqad ataina", dan sungguh kami benar-benar telah memberikan. Sungguh kami benar-benar telah memberikan. Berarti kondisi ini telah berlalu karena Allah menggunakan fi'il madhi. Berarti Allah SWT benar-benar telah memberikan kepada siapa? Bani Israel, keturunan Israel, anak-anak cucu keturunan Israel. Siapa Israel? Ada yang tahu? Bapak dan teman-teman yang hadir, ada yang tahu siapa itu Israel? Yang sekarang namanya Israel, ya, di Israel Raya, diberi nama Israel. Siapa yang dimaksud Israel di ayat ini? Nah, ada yang bisa jawab? Man ismu Israel fi hadhil ayah?
Keturunan Nabi Daud, Pak Ustaz. Keturunan Nabi Daud. Jadi Israel adalah Nabi Daud. Ada jawaban yang lain? Fadhalu, siapa yang bisa jawab? Siapa Israel yang dimaksud di ayat ini? Israel yang dimaksud di ayat ini sepakat para ulama ahli tafsir, yang dimaksud Israel adalah Nabi Allah yang mulia Yakub alaihissalam. Siapa nama Israel di sini? Yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Beliau diberi nama Israel, dan Israel adalah bukan bahasa Arab, tetapi Israel adalah bahasa Ibrani atau yang semisalnya. Ini intinya bukan bahasa Arab. Cuma dia diadopsi ke bahasa Arab. Di mana bahasa Israel maknanya adalah, ada sebagian ulama yang mengatakan dia adalah hamba Allah yang saleh. Iya. Il itu dikembali kepada nama Allah, itu di bahasa dahulu, di bahasa bangsa mereka ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam adalah hamba Allah yang saleh. Maka disebut dengan apa? Dengan nama Israel. Jadi Israel yang dimaksud di ayat ini, yang mulia ini adalah Nabi Yakub alaihissalam. Dan keturunan-keturunan Nabi Yakub, teman-teman, inilah yang menjadi banyak terdapat lahir para nabi. Lahir para nabi. Seperti siapa? Baik, kita lihat dulu. Dapat apa kita belajar sejarah, Pak? Supaya kita kenal dengan silsilah ranji agama kita. Ya, terutama para nabi. Mengenal orang-orang mulia, insya Allah akan membawa kemuliaan. Walaupun kita tidak akan mungkin mencapai kesetaraan kemuliaan mereka. Tapi mengenal kemuliaan orang-orang mulia, maka insya Allah akan membawa kemuliaan pula. Kata pepatah Arab, kata orang Arab mengatakan, tashabbahu bil kiram in lam takunu mithluhum. Fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Hendaklah engkau berupaya selalu mencintai orang-orang yang mulia, mencintai orang-orang yang di atas kebenaran, maka engkau pun akan dimuliakan. Walaupun engkau tidak akan bisa semulia mereka. Kenapa? Berupaya mengidolakan, mencintai orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dicintai Allah, maka kita akan mulia dan kita akan beruntung. Baik. Siapa nama Nabi Yakub? Siapa nama ayahnya? Sebelum kita melihat anak cucu keturunannya. Yakub anak siapa? Nabi Ishak. Bagus. Yakub bin Ishak. Jadi anak Yakub adalah anak daripada Ishak. Siapa Ishak? Nabi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ishak anak siapa? Nabi Ishak anak siapa? Siapa nama ayahnya? Ada yang tahu? Nabi Ishak. Siapa, Pak? Iya, silakan. Nabi Ibrahim. Bagus, Masya Allah. Ahsan saya, Ustaz Razali. Nabi Ibrahim Khalilullah atau Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam. Taib. Jadi Nabi Ibrahim, anak beliau ada dua, yang dua-duanya menjadi nabi. Satu Nabi Ishak dan satu Nabi Ismail alaihi salam, dari dua ibu yang berbeda. Dari Sarah lahirlah dari Sarah lahirlah Ishak, dan dari Hajar ya lahirlah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Baik, dari dua nabi ini Ibrahim alaihissalam kemudian melahirkan dua anak, Ismail dan Ishak. Ishak nanti inilah yang anaknya nanti Yakub ke bawah. Nanti akan datang para nabi banyak. Adapun Ismail alaihissalam yang tinggal di kota Mekah ketika itu menikah dengan seorang wanita Jurhum dari Yaman, negeri Yaman, ya, maka beliau dari keturunan beliau lah lahir orang-orang Quraisy, maka mereka disilah dengan orang Arab, Nah, cucu keturunan Nabi Ismail dialah Nabi Allah yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan di Bani Israel. Bani Israel ya, yang dimaksud di sini adalah yaitu sungguh kami telah berikan kepada Bani Israel. Apa yang diberikan kepada Bani Israel, kepada anak-anak Israel, anak-anak Yakub alaihissalam? Oleh karenanya sebenarnya teman-teman, Israel ini nama-nama mulia. Israel nama mulia ya. Tapi justru digunakan oleh orang-orang Yahudi sekarang untuk menguasai daerah mereka, wilayah mereka dengan Israel Raya. Ya, sehingga sebagian orang menghujat-hujat Israel. Sebenarnya kurang tepat kiranya kita menghujat Israel. Tapi yang kita hujat adalah orang Yahudi. Yahudi boleh kita hujat. Kenapa? Allah yang menghinakan mereka. Allah yang menghujat mereka dalam Al-Quran. Tapi mereka tidak tahu karena kelicikan atau apa, mereka kasih nama mereka dengan nama Israel Raya. Akhirnya orang-orang melaknat Israel. Israel tidak boleh dilaknat. Karena Israel itu sendiri adalah Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kakek mereka. Yang bermasalah cucu-cucu keturunannya. Baik.
Kemudian kata Allah, sungguh kami telah beri kepada anak cucu keturunan Nabi Israel, kepada cucu keturunan Israel, itu Yakub alaihissalam, Alkitab. Apa maksud Alkitab di sini teman-teman? Kata para ahli tafsir seperti Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, beliau menyebut bahasa Alkitab di sini maksudnya adalah Kitab Taurah. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik. Kemudian wal hukma, dan Allah telah berikan kepada mereka al-hukma. Al-hukma di antara maknanya adalah yaitu hukum-hukum yang akan memutuskan perkara-perkara dengan keadilan. Itu makna hukum di sini. Di antara maknanya, jadi Taurat teman-teman yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, di dalamnya terdapat wahyu, pelajaran-pelajaran yang banyak. Kenapa? Karena Taurat adalah wahyu yang turun daripada Allah Rabbul Alamin, sebagaimana Al-Quranul Karim. Taib. Oleh karena kita wajib beriman kepada salah satu rukun iman yang wajib kita akidah, kita yakini dan kita jadikan sebagai akidah, dan tidak boleh tidak kita wajib semua muslim berakidah dengan, yaitu beriman kepada kitab-kitab. Di antara kitab-kitab yang kita imani selain Al-Quran adalah adanya Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan suhuf-suhuf kepada para nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim, ya, sebagaimana firman Allah, suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf-suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kemudian wan nubuwata, dan Allah berikan kepada mereka, Allah jadikan daripada mereka an-nubuwah, yaitu kenabian. Apa? Risalah kenabian, risalah kenabian. Artinya di antara keturunan anak cucu keturunan Nabi Allah Yakub, yaitu Israel alaihissalam, banyak di antara mereka Allah jadikan keturunan para nabi. Siapa di antara keturunan Nabi Yakub menjadi para nabi? Kalau tadi ayah-ayahnya Nabi Yakub, kemudian Ishak, Ibrahim. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan di antara keturunan Nabi Yakub yang menjadi para nabi? Ada banyak, ada beberapa orang. Di antaranya siapa? Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah, kalau dilihat dari ranji, dia termasuk keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Makanya beliau termasuk Nabi Bani Israel. Taib. Kemudian seperti Nabi sebelumnya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu sebelum Nabi Musa yang hidup di Mesir, menghadapi menghadapi yang hidup di kalangan bangsa Qibti ketika itu. Ya, bangsa Qibti, orang-orang Mesir. Ya, ini Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian setelahnya Nabi Musa, kemudian Nabi Daud yang tadi Bapak Razali bilang, jazakallah khairan, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan Nabi Isa alaihissalam. Alaihi wassalatu wassalam. Ini keturunan daripada siapa teman-teman? Keturunan Bani Israel semua. Oleh karenanya mereka bukan orang Arab. Jadi Nabi Ibrahim, Yakub, Yusuf, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Ibrahim, Musa, kemudian Sulaiman, Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Isa, semua mereka bukan orang Arab. Tetapi mereka termasuk orang ajam. Mereka tidak berbahasa Arab di kala itu. Namun mereka Allah muliakan dengan apa? Dengan risalah kenabian. Di antara mereka banyak yang menjadi para nabi. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami telah beri kepada mereka berupa rezeki-rezeki yang baik. Apa maksud rezeki-rezeki yang baik? Itu Bani Israel dahulu di masa mereka selalu Allah perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kehebatan, mukjizat para nabi, ya, seperti Nabi Musa alaihissalam diperlihatkan mukjizat yang nampak di hadapan mata mereka, yaitu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan beserta Bani Israel yang beriman kepada beliau dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa memukulkan tongkat dari kayu saja, tapi dipukulkan ke laut, ya, sehingga laut itu membelah menjadi 12 jalan yang besar. Jadi air naik ke atas, kalau air laut naik dia ke atas, kemudian membelah sebanyak 12 jalan. Kata Allah, fadribuhu. Iya, hendaklah engkau memukulkan wahai Musa tongkatmu ke laut dia. Fanfalaqa fakana kullu shirbin kataudil azim. Itu ketika Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka yang terjadi adalah keajaiban besar, yaitu Allah menakdirkan dengan kebesarannya
air laut membelah menjadi apa 12 jalan, dan itu jalannya besar sampai ke seberang lautan. Sampai apa? Ke seberang lautan. Sehingga mereka melihat nikmat ini. Nabi Musa dan Bani Israel selamat sampai ke seberang, adapun Firaun yang tengah mengajar di tengah lautan, air itu kembali ke apa? Kembali bertaur sehingga matilah Firaun dan orang-orang yang mengikutinya. Dan ini Allah ceritakan banyak di dalam Al-Qur'an. Baik. Nah, di antara keistimewaan Bani Israel, teman-teman, Allah pernah memberikan kepada mereka berupa at-tayyibat, itu makanan-makanan yang baik, itu seperti manna dan salwa. Ya, seperti apa? Manna dan salwa. Allah berfirman di dalam surah Baqarah, "Wa dhallalna 'alaikumul manna wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Dalam surah Al-Baqarah ayat 57. Allah berfirman, "Dan kami menaungi kalian dengan awan, dan kami menurunkan kepada kalian manna dan salwa." Apa itu manna dan salwa, teman-teman? Ada yang tahu maksud manna dan salwa? Manna dan salwa adalah sejenis makanan. Man itu ada yang mengatakan dia sejenis apa? Sejenis asal, madu. Itu man. Kemudian adapun salwa ialah sejenis burung. Ada yang mengatakan dia sejenis burung puyuh. Itu makanan yang Allah turunkan kepada mereka. Ya, makanan yang Allah turunkan kepada mereka. Baik. Kemudian kata Allah, makanlah makanan yang baik, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ya, ini firman Allah menunjukkan bahwasanya Bani Israel pernah diberikan makanan-makanan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah berikutnya, wa faddalnahum 'alal alamin, dan kami telah berikan keutamaan kepada mereka, maksudnya Bani Israel, di atas seluruh alam. Ya, di atas seluruh bangsa. Di atas seluruh bangsa. Maksud di atas seluruh bangsa ini, teman-teman, ini adalah di masa mereka. Ini maksudnya Bani Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam yang beriman kepada para nabi mereka. Allah muliakan Bani Israel ini ya di masa mereka. Jadi dari segala suku-suku yang ada atau kaum-kaum yang pernah ada di masa itu, baik itu yang menguasai negara, yang memiliki kerajaan, Bani Israel Allah muliakan lebih di antara kaum-kaum yang ada. Contoh seperti Fir'aun. Fir'aun dia adalah kepala negara atau yang memiliki kekuasaan di Mesir, dan ia hidup bertemu dengan Bani Israel, di mana Bani Israel diazab atau disiksa oleh Fir'aun itu tahunan. Tidak tahu kita berapa ratus tahun mereka disiksa oleh siapa? Oleh Fir'aun. Wallahu alam, kita tidak mengerti. Tapi intinya dalam masa yang sangat lama, di mana Fir'aun sang diktator yang mengazab Bani Israel disebabkan apa? Disebabkan kebencian terhadap keturunan Nabi Yakub. Karena dahulu Fir'aun itu yang disebut dengan Ramses ya. Fir'aun disebut dengan namanya Ramses, tapi saya tidak kurang ingat ini Ramses keberapa Fir'aun. Namun Fir'aun itu nama gelar kerajaan Mesir dahulu. Negara Mesir itu raja-rajanya disebut dengan Fir'aun. Kalau kita di Indonesia Pak, mungkin seperti Hamengkubuwono lah. Maksudnya dari sisi penamaan ya. Ada Hamengkubuwono I, Hamengkubuwono II, dan seterusnya. Nah, orangnya beda-beda. Orangnya beda-beda. Nanti kalau meninggal satu dilanjutkan oleh keturunannya. Nah, ada salah satunya yang mengatakan dia Ramses namanya, Ramses berapa. Inilah Fir'aun yang dimaksud dalam Al-Quran. Inilah Fir'aun yang dimaksud dalam Al-Quran. Di mana dia mengazab Bani Israel dengan azab yang sangat dahsyat. Bayangkan teman-teman, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Baqarah mengingatkan nikmat Bani Israel, bagaimana diselamatkan oleh Allah dari kezaliman Fir'aun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian daripada kediktatoran, kezaliman Fir'aun yang mengazab, yang menyiksa kalian dengan azab yang sangat pedih. Iya. Yang dengan azab yang sangat pedih, lebih pedih, azabnya itu lebih apa Pak? Lebih menyakitkan. Iya, kalau dibilang dahulu di masa penjajahan Belanda atau Jepang di Indonesia yang adanya kerja paksa Romusa, tidak diberi makan dan semisalnya, di masa Fir'aun lebih dahsyat daripada itu. Bagaimana kata Allah? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Di mana Fir'aun menetapkan sebuah qarar, aturan kerajaan di masa dia, setiap bayi-bayi lelaki yang lahir mesti disembelih. Adapun bayi-bayi wanita dibiarkan hidup. Dan kata Allah, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan demikian itu merupakan ujian dari Rabb kalian. Coba bagaimana Fir'aun mengazab
diktatornya Fir'aun, menyiksa, menetapkan aturan di negara wilayah negaranya di Mesir, setiap bayi laki-laki mesti dibunuh, disembelih. Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang hamil, yang sudah dekat waktu lahir itu algojo sudah menunggu di mana? Di depan pintu. Ya, maka nanti dia akan ngecek yang lahir bayinya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan dibiarkan hidup, dia pergi algojonya. Tapi kalau lelaki, maka dia langsung apa uh, apa namanya senjatanya atau pedangnya siap untuk menyembelih seorang bayi sang bayi laki-laki yang tiada berdosa. Kira-kira ini berat apa ringan, Pak? Berat, ujian yang berat. Apa yang menyebabkan, yang memotivasi Fir'aun untuk menetapkan aturan seperti ini, yaitu setiap bayi lelaki mesti disembelih, karena bisikan seorang dukun yang ada di masanya, yaitu dukun orang kepercayaannya, tapi dari dukun dia mendapatkan informasi bahwasanya akan lahir seorang laki-laki, ya, dari Bani Israel, dan dia nanti besar akan menjadi raja dan akan menggulingkan kekuasaanmu. Dan itu kalau biasanya pada dukun, Pak, tentu bermain dengan siapa? Dengan jin, dengan syaitan. Di mana sebelum Nabi SAW dahulu diutus, maka para jin atau syaitan bisa mencuri kabar langit. Dan yang dimaksud dengan lelaki yang akan menggulingkan kekuasaan Fir'aun, dia itulah Nabi Musa, Kalimullah alaihi salatu wassalam. Ya, akhirnya dibunuhlah banyak laki-laki, ya, dibunuh bayi laki-laki, tidak tahu kita berapa ratusan ribuan, tidak tahu kita, wallah alam jumlahnya. Tapi justru Allah selamatkan Nabi Musa dengan cara yang sangat istimewa. Bagaimana bayi Nabi Musa alaihissalam ketika beliau lahir? Allah perintahkan kepada ibunya, hanyutkanlah Musa, letakkan dia di sebuah peti, tabut, kemudian taruh di sungai Nil. Biarlah nanti tabut itu yang membawa ke Bapak mengalir iliran sungai. Sungai Nil, sungai terpanjang, teman-teman, di Mesir. Akhirnya apa yang terjadi? Justru dia tabut tadi diambil atau diselamatkan oleh istri Fir'aun. Ya, seorang istri diktator, istri Fir'aun yang beriman. Siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa nama istri Fir'aun? Dia seorang wanita yang salihat, walaupun dia istri diktator, orang yang paling kejam dari bangsa manusia, kan tetapi dia beriman, justru termasuk wanita yang penduduk surga. Ada yang tahu siapa nama istri Fir'aun? Ada yang tahu? Istri Fir'aun namanya adalah Asiyah. Namanya adalah Asiyah, sebenarnya disebutkan oleh para ulama. Dan kisah nama kesalehan istri Fir'aun disebutkan oleh Allah di akhir surah At-Tahrim. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ. Dan Allah berikan permisalan untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang beriman, yaitu seorang istri dari Fir'aun, sang diktator. Bagaimana kesalehan? Ia mengatakan bahwasanya وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة إذ قالت رب بني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. Ingatlah ketika dia berdoa, ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga di sisimu, dan selamatkanlah aku daripada kezaliman dan kekejamannya Fir'aun. Ya, baik. Nah, Nabi Musa diselamatkan oleh sang istri diktator yang bernama Asiyah radhiyallahu anha wardaha. Akhirnya Nabi Musa dipelihara di keluarga Fir'aun sampai dia besar, remaja, dan ini kisah ini disebutkan dalam surah Al-Qasas yang paling lengkap. Surat Al-Qasas. Baik. Jadi Bani Israel Allah lebihkan di masa itu dari Dari seluruh dari seluruh bangsa. Karena Bani Israel bukan keturunan Mesir, bukan orang Mesir. Bani Israel, teman-teman, bukan orang Mesir. Tapi Mesir dikuasai oleh bangsa Qibti, yaitu rajanya adalah Fir'aun, Ramses. Baik. Nah, akan tetapi Allah muliakan, Allah selamatkan Bani Israel dengan kemuliaan, sehingga dia mulia dari seluruh bangsa yang ada di masa itu. Termasuk Haman, yang diktator-diktator yang besar, Haman, kemudian ada Qarun, ada Fir'aun, dan bangsa-bangsa yang lain, kan tetapi Allah muliakan Bani Israel. Jadi di masanya, ya, dimaksud adalah di masanya. Adapun ke masa kebelakangan, tentu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beriman dan bertauhid kepada Allah jauh lebih mulia daripada umat-umat yang lain. Kenapa? Karena datang dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-17. Allah berfirman, "Wa atainahum bayyinatin minal amr."
Dan kami telah berikan kepada mereka ya berupa keterangan-keterangan yang nyata tentang suatu urusan. Maksud urusan ini adalah urusan agama. Ya, urusan isi maksudnya urusan agama. Ini diberikan kepada mereka kebenaran-kebenaran, bukti-bukti, fakta dan kenyataan bahwasanya tentang kebenaran agama, tentang kebenaran agama. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Dan mereka tidaklah berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan, ya, pengetahuan, kemudian setelah datang kepada mereka sebuah ilmu, ya, baghyan bainahum, akhirnya mereka dengki, ya, kedengkian yang ada di antara mereka sehingga mereka menolak kebenaran itu. Apa maksud ayat ini, teman-teman? Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada Bani Israel tentang informasi adanya Nabi terakhir. Itu maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Informasi ini termaktub di dalam kitab-kitab samawi seperti kitab Taurat, kitab Injil. Itu termaktub tentang informasi Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya Nabi Musa telah menginformasikan akan ada nanti seorang nabi di akhir masa, di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa pun demikian. Nabi Isa, salah satu nabi Bani Israel, telah menginformasikan tentang kebenaran akan ada nabi akhir zaman, yaitu namanya Nabi Muhammad atau Ahmad. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Saff ayat yang keempat, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Dan ingatlah kata Allah ketika Isa bin Maryam memanggil Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah seorang rasul yang Allah utus untuk kalian. Iya, seorang rasul yang Allah utus untuk kalian. Kemudian apa kata Allah? Kata Nabi Isa sebagaimana Allah nukilkan dalam surah As-Saff ayat keempat, musaddiqan lima baina yaday min at-taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku adalah pemberi membenarkan kitab-kitab yang telah datang sebelumku, wa mubasysyira, dan aku memberi kabar gembira kepada kalian, bi rasulin ya'ti min ba'di, dengan akan datangnya seorang rasul setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ahmad ini maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena nama Nabi banyak, di antara nama Nabi adalah Ahmad. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, ana Ahmad wa ana Muhammad wa ana al-mahi wa ana dan seterusnya. Aku adalah Ahmad dan aku adalah al-mahi. Al-mahi maksudnya Allah hapuskan kebatilan, kejahilian, kegelapan dunia di masa itu dengan cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW berupa wahyu Al-Quran yang mulia. Jadi di antara nama Nabi SAW adalah Ahmad. Walaupun ayat ini justru disalahfahami oleh sekelompok aliran yang bercongkol dalam Islam, yaitu aliran Ahmadiyah. Mereka justru menjadikan ayat ini sebagai argumentasi untuk menopang kebatilan akidah mereka. Bahwasanya mereka meyakini adanya Nabi akhir zaman bukan Nabi Muhammad, tapi ada adiknya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Ahmad. Akhirnya dinobatkanlah Ahmad. Lahirlah aliran Ahmadiyah yang mereka nobatkan salah satu tokoh mereka yang bernama Ahmad juga. Ya. Siapa nama saya? Mungkin bisa kawan-kawan yang lebih tahu. Baik. Jadi informasi tentang kebenaran kedatangan Nabi SAW, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, itu penutup seluruh silsilah para Nabi. Karena ada ratusan, bisa jadi ribuan para Nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada yang disebutkan namanya, itu sekitar 25 yang wajib kita ketahui, yang harus kita ketahui, dan ada sebahagian yang lain. Karena di antara para Nabi ada yang tidak disebutkan oleh Allah nama-nama mereka kepada Nabi SAW, dan itu tidak diketahui berapa jumlah mereka. Iya, siapa nama-nama mereka secara keseluruhan tidak diketahui. Kata Allah, wa rusulan qad qasasnahum alaik wa rusulan lam naqsus alaik. Kata Allah, dan para rasul yang kami sebutkan kepada engkau, dan ada rasul-rasul yang tidak disebutkan kepada engkau. Artinya apa? Banyak para rasul. Baik. Maka ketika kedatangan Nabi informasi Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada Bani Israel, itu masuk keturunan Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, maka mereka telah tahu informasi itu dengan kokoh. Kenapa mereka tahu, teman-teman? Karena disebutkan di dalam kitab-kitab samawi sebelum terjadi tahrif dan perubahan. Iya, jadi dalam Bible itu, yang sekarang Bible orang bilang,
dalam Injil itu sebelum terjadi perubahan, sebelum terjadi distorsi, maka informasi detail tentang Nabi Muhammad SAW telah disebutkan kepada di kitab-kitab mereka. Dan mereka telah menunggu masa itu dengan harapan mudah-mudahan yang lahir Nabi itu justru masih dari keturunan mereka, dari jalur ranji keturunan mereka. Baik. Ini kondisinya. Bahkan saya pernah juga melihat beberapa walaupun tidak baca semua ya, tapi ada literatur Bible yang sekarang seperti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu masih ada isyarat-isyarat tentang keberadaan Nabi, informasi tentang Nabi Muhammad SAW, di mana beliau diutus, di mana negeri beliau yang akan beliau tinggali, kemana beliau akan hijrah, itu masih ada disebutkan dalam Bible, teman-teman. Walaupun sekarang sudah terjadi tarikh dan perubahan. Adapun nama Nabi SAW memang benar-benar sudah dihapus. Tidak ada nama Nabi Muhammad lagi di dalam Bible karena dihapus oleh oleh Paulus dan kawan-kawannya, ya, oleh petinggi-petinggi ulamanya orang-orang Nasrani. Taib. Intinya informasi tentang Nabi SAW telah diketahui oleh Yahudi dan Nasrani sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran dengan jelas, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya ahli kitab itu mereka benar-benar kenal dengan Muhammad, tahu tentang detail ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dia adalah benar-benar akan menjadi Nabi. Sebagaimana mereka detailnya pengetahuan mereka tentang anak-anak mereka. Sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Kita dengan anak kita kenal, teman-teman. Ada yang tidak tahu dengan anaknya di sini? Pasti setiap kita kenal dengan anak-anak kita dengan detail, anak kita bagaimana perangainya, apa makanan kesukaannya, bagaimana hobinya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana, dan segala sesuatu kita kenal. Nah, Bani Israel Allah permisalkan dengan demikian. Mereka kenal benar dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang terjadi? Setelah datang Nabi Muhammad SAW membawa Al-Quran dengan ciri-ciri dan data yang lengkap sebagaimana yang disebutkan di dalam Injil dan Zabur dan Taurat, tapi justru mereka mendustai tentang kerasulan Nabi SAW. Apa yang membuat mereka mendustai, teman-teman? Karena hasad. Karena hasad. Iya. Kenapa mereka hasad? Karena Nabi akhir zaman yang mereka tunggu, itu yang diharapkan adalah Nabi ini lahir dari keturunan Bani Israel. Dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Karena kan silsilah para nabi banyak. Dari Nabi Yakub tadi sudah kita sebutkan, dari Nabi Yusuf, Musa, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Nabi Isa alaihissalam, itu semua Bani Israel. Dari keturunan Nabi Israel itu Nabi Yakub. Adapun Nabi ternyata harapan tidak sesuai kenyataan. Iya, kenapa? Karena urusan kenabian ini bukan urusan urusan usaha dan minta-mintaan, tidak. Ini pilihan Allah. Iya, Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Sesungguhnya Allah yang telah memilih para rasul dari para malaikat yang akan menyampaikan risalah wahyu kepada manusia dan dari manusia. Jadi oleh karenanya teman-teman perlu diketahui kaidah, dan ini kesepakatan para ulama Ahlussunnah, urusan kenabian, urusan kerasulan, risalah nubuwah ini bukan barang usaha, bukan diperoleh dengan cara iktisab, muktasab, diusahakan. Tidak bisa. Kalau ada pula orang pengen jadi nabi dengan cara mungkin banyak beribadah, banyak berzikir, pergi bertapa ke sana, semedi ke sini, pergi gunung Ina, ke gunung ini, gunung itu, kemudian pulang-pulang mendakwah jadi nabi. Ini kedustaan, nggak ada, nggak benar. Walaupun banyak dilakukan oleh manusia-manusia setelah Nabi Muhammad SAW. Banyak dakwaan orang mengaku menjadi nabi. Bahkan di Indonesia juga ada nabi dari Karawang, teman-teman. Bapak mungkin barangkali pernah dengar ya, ada nabi dari mana? Dari Karawang. Nabi dari Karawang. Mudah-mudahan tidak terulang lagi lah klaim-klaim dusta seperti itu. Jadi urusan Nabi adalah urusan kenubuhan itu tidak diusahakan, bahkan tidak bisa diminta-minta. Ini adalah urusan prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah Al-An'am. Allah berfirman, "Allahu a'lamu haitsu yaj'alahu risalatah." Allah yang lebih mengetahui di mana dia akan meletakkan urusan kenabian itu. Apakah diletakkan di orang Arab, diletakkan di orang Ajam, diletakkan di orang Bani Israel dan seterusnya. Itu urusan Allah SWT. Tapi justru dengan hikmahnya Allah SWT sebagai ujian terhadap kaum-kaum yang ada di muka bumi di masa itu, Allah jadikan Nabi terakhir dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Inilah tadi ranji teman-teman yang perlu kita baca sedikit agar kita tahu bahwa ternyata Nabi akhir zaman bukan dari Bani Israel, bukan keturunan Ishak dan Yakub.
tapi dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, itu orang Arab. Nah, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita hamba atau umat yang mengikuti beliau dengan baik dan benar sampai hari kita berpisah dengan dunia ini. Baik. Nah, jadi Allah mengatakan di sini, mereka ternyata tidaklah berpecah belah. Artinya mereka berselisih tentang Nabi Muhammad SAW, kecuali illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, sampai datang kepada mereka kebenaran. Jadi nampak sudah mereka cocokkan informasi dari kitab Zabur dan kitab Taurat, dari kitab Taurat dan kitab Injil. Ini ciri-ciri Muhammad begini, rambutnya begini, kulitnya begini, ketampanannya begini, nanti dia akan tinggal di Mekah, kemudian akan diusir oleh kaumnya, pengikutnya banyak orang-orang miskin, orang-orang du'afa, orang-orang lemah, kemudian dia akan diusir oleh kaumnya sehingga hijrah ke negeri yang banyak kurma-kurmanya, itu kota Madinah maksudnya, Taibah. Kalau kemudian pengikutnya diusir sampai hijrah ke Habasyah, bahkan detailnya para sahabat teman-teman itu disebutkan dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Subhanallah, bagaimana kemuliaan agama kita, bagaimana kemuliaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya di Sentaro Arab yang terkenal, tapi belum telah disebutkan di kitab-kitab semawi sebelumnya. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Allah sebutkan tuh Muhammad Rasulullah, orang-orang yang bersamanya, para sahabat, maksudnya tipe mereka adalah keras terhadap orang kafir dalam urusan agama, dalam urusan kebenaran, tidak ada tawar menawar. Tapi kalau dalam urusan muamalah, mereka paling ramah kepada orang kafir. Urusan muamalah ya, urusan dunia. Kemudian mereka itu lemah lembut terhadap sesama kaum muslimin. Ini ciri para sahabat. Mereka itu, engkau akan melihat mereka itu sujud, rukuk, sujud, mereka salat, mencari karunia Allah. Di wajah mereka tampak tanda-tanda keteduhan, tanda-tanda kecintaan kepada Allah, kerinduan kepada hari akhirat. Karena para sahabat, teman-teman, di antara kemuliaan mereka, kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, abarraha quluban, para sahabat itu paling baik hatinya. Di antara bentuk kebaikan hati para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencintai dunia berlebihan. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan dunia sebagai jembatan wasilah yang bisa mengantarkan mereka kepada surga Allah SWT. Demikian sikap para sahabat. Bahkan mereka lebih mencintai akhirat sebagaimana orang kafir mencintai dunia. Ini sikap para sahabat. Nah, detailnya Nabi dan para sahabat, sikap-sikap mereka ini telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Berarti mereka tahu. Nah, apa yang terjadi ketika telah melihat Nabi Muhammad SAW, ya, maka mereka mendustai. Oh, Muhammad ternyata Nabi terakhir, ternyata yang kita lihat, yang kita temui ini bukan dari bukan dari golongan kita, tapi dari orang Arab. Kata Allah, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Ya. Hasad. Ya, hasad yang tumbuh dalam hati mereka yang bercongkol setelah nampaknya kebenaran. Demikian Allah sebut dalam surah Baqarah. Berarti apa teman-teman? Hasad ini adalah penyakit berbahaya. Iyyakum wal hasad. Kata Nabi SAW, hati-hati kalian yang penyakit hasad. Hasad ini berbahaya teman-teman. Dia penyakit hati. Ya. Kalau kita sudah hasad, maka semuanya akan rusak. Ya. Hasad adalah penyakit hati. Ini nasihat untuk saya dan bapak, orang tua kami dan kawan-kawan yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita membuat keberkahan dan mendapat tambahan faedah ilmu, bahwasanya penyakit hasad ini penyakit yang senantiasa dimiliki oleh semua manusia. Tetapi bedanya adalah kalau antara orang beriman atau orang berilmu dengan orang yang jahil, kalau orang yang berilmu mereka akan punya hasad, tetapi hasadnya tidak dinampakkan. Dia akan mengalahkan hasad itu dengan ilmu dan kebenaran. Adapun orang jahil akan menampakkan hasad. Ini bedanya. Dan ketahuilah bahwasanya penyakit hasad adalah penyakit pertama, dosa pertama yang menimpa, yang terjadi, yang dilakukan di langit dan di bumi. Apa maksudnya? Hasad adalah dosa pertama, maksiat pertama yang dilakukan oleh makhluk di langit dan di bumi. Di langit apa contohnya? Maksudnya adalah iblis. Iblis benci kepada Adam, tidak turut kepada aturan Allah, perintah Allah SWT untuk menghormati Adam. Sujud kepada Adam maksudnya penghormatan, bukan sujud ibadahnya, tapi maksudnya penghormatan, pengakuan saja. Kenapa? Karena dia hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa sebabnya teman-teman? Sebabnya adalah datangnya pendatang baru yang diciptakan dari tanah, sementara iblis diciptakan dari api, sehingga dia menganggap membuat
kias atau analogi yang rusak, bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Apakah demikian? Tidak. Nyata tidak demikian. Belum tentu api lebih baik daripada tanah. Api membakar, adapun tanah menghidupkan. Iya, api meluluhlantakkan, adapun tanah dia menyuburkan. Hidup segala sesuatu di atas tanah. Api butuh kepada tanah, tanah tidak butuh kepada api. Iya, kalau kita mau bakar teman-teman, bakar-bakar sampah atau sesuatu, butuh tanah enggak? Butuh, harus tahu, harus ada tempat yang kita taruh. Adapun api tidak demikian. Iya, adapun tanah tidak demikian. Ya, tanah tidak butuh kepada api, dia bisa menghidupkan. Ini analogi rusak. Apa sebabnya? Hasad. Karena apa? Ada pendatang baru nih. Oleh karenanya teman-teman, penyakit hasad ini terjadi di apa? Dosa pertama di langit yang membuat apa namanya? Iblis, seorang ahli ibadah yang kenal dengan Allah. Siapa yang mengalahkan keyakinan iblis terhadap Allah? Dia di surga, di tempat yang mulia, tetapi justru hengkang dari tempat yang mulia itu, bahkan menjadi makhluk terlaknat sampai hari kiamat. Di akhirat dijadikan dengan neraka. Apa sebabnya? Hasad. Demikian juga di bumi. Penyakit hasad adalah dosa pertama yang dilakukan oleh umat manusia di muka bumi. Siapa yang melakukannya? Ananda daripada Adam alaihissalam. Itu anak pertama Adam alaihissalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Namanya adalah antara Qabil dengan Habil. Habil dengan Qabil. Iya, Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Intinya hasad adalah penyakit berbahaya. Oleh karenanya, banyak kerusakan di muka bumi ini. Bisa jadi orang tua, istri bisa menjadi berpisah karena penyakit hasad. Bisa jadi seseorang kena air karena penyakit hasad. Bisa jadi darah tertumpah, nyawa melayang, bahkan segala sesuatu kerusakan itu dimotori dengan hasad. Dan kita ingat, sebagai muslim hendaklah berupaya untuk berlindung kepada Allah dari penyakit hasad. Dan kita tidak boleh hasad, teman-teman, dengan apa? Dengan manusia, kecuali pada dua keadaan. Pertama adalah hasad, yang maksudnya adalah, yaitu sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang saja. Orang pertama, yaitu orang yang Allah berikan kepada mereka harta yang banyak, akan tetapi harta itu digunakan untuk mencari keridhaan Allah, membantu orang-orang papa, membantu orang-orang lemah, para janda, orang-orang miskin, membantu kemulusan dakwah, bagaimana ilmu tersebar, buku dicetak, mushaf dibagikan, bagaimana dakwah sampai kepada kaum muslimin, kepada manusia di seantero dunia ini. Nah, ini namanya apa? Orang-orang seperti ini berinfak di jalan Allah, ikhlas Allah, maka boleh kita hasad. Tapi hasad maksudnya apa? Hasad adalah untuk bagaimana saya bisa menyainginya, bagaimana saya bisa mengalahkannya. Tapi bukan berarti untuk menghilangkan nikmat daripadanya, tidak. Ini hasad yang pertama yang boleh, yaitu orang kalau ada saudara kita yang dia rajin bersedekah, rajin berinfak, bahkan dia mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah sebagai bekalnya nanti ke akhirat, maka ini boleh kita cemburu. Yang kedua, yaitu orang yang Allah titipkan kepada mereka Al-Quran. Allah titipkan kepada mereka ilmu agama, dan dengan ilmu itu mereka beramal, melakukan amal saleh, berakhlak mulia, menjaga dirinya dengan atas kebenaran, maka boleh kita hasad kepadanya. Tapi hasad, ingat, hasad ini yang dibolehkan adalah, itu namanya dalam bahasa agama ghibthah. Ghibthah artinya kita cemburu kepada saudara kita tanpa ada keinginan untuk berangan-angan atau berharap kalau bisa hilang nikmat itu, hilang daripadanya. Enggak itu. Tapi kalau bisa nikmat itu tetap ada pada saudara saya, namun saya ingin berpacu, berkompetisi kepadanya dalam apa? Dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah, fastabiqul khairat. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan. Ini bedanya. Adapun hasad yang dibenci adalah hasad yang berangan-angan kalau bisa orang yang punya nikmat itu hilang daripadanya. Kalau bisa dia hancur, mati dan segala macamnya. Ini hasad yang tidak boleh. Baik. Untuk menjelaskan tentang hal ini, teman-teman, saya sebutkan kisah sebagaimana yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan oleh para ulama tarikh ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah, dan kaum Ansar sudah sesumbar, sudah kenal lah dengan nama Nabi SAW, walaupun di masa itu belum ada foto memoto, belum ada WA, telepon ya, akan tapi mereka sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Cuma wajahnya tidak tahu. Wajah Nabi Muhammad kayak apa tidak tahu, kecuali sebagian kecil dari orang Ansar yang pernah berhaji atau berkunjung ke kota Mekah karena mendengar tentang Nabi SAW. Taib. Jadi orang-orang Ansar ketika sampai di kota Madinah, orang Ansar ketika menunggu Nabi SAW di kota Madinah, mereka menunggu-nunggu kapanlah Nabi SAW mau datang. Karena berita Nabi hijrah bersama Abu Bakar dengan pembantunya itu sudah terkenal.
Ya, sudah terkenal, sudah dicari-cari, bahkan orang Quraisy sudah melakukan apa? Sayembara, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, maka bagi mereka 100 ekor unta. Dan Nabi SAW berjalan ke kota Madinah dengan cara jalan yang melingkar, dengan cara jalan yang jauh, ya. Akhirnya bersama di kota sampai kota Madinah. Nah, ketika itu orang-orang Ansar telah menunggu Nabi SAW. Di antara mereka ada seorang Yahudi atau dua orang Yahudi. Namanya adalah Huyai bin Akhtab. Siapa namanya teman-teman? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini tahu tidak siapa? Mertua Nabi SAW. Iya, mertua Nabi SAW. Kenapa dia mertua Nabi? Dia Yahudi, Huyai ini. Karena anaknya yang bernama Safiyah bintu Huyai bin Akhtab ini adalah diperistri oleh Nabi SAW belakangan. Jadi ini mertua nih. Mertua. Jadi Huyai bin Akhtab adalah mertua Nabi SAW. Kenapa? Karena anaknya Huyai bin Safiyah bintu Akhtab ini adalah wanita Yahudiyah yang masuk Islam, kemudian dia beriman kepada Nabi SAW dan dinikahi oleh Nabi SAW. Baik. Nah, Huyai bin Akhtab ini teman-teman, dia naik ke tempat yang tinggi, mungkin kayak ke apa namanya, ke batang kurma di tempat ketinggian untuk melihat Nabi SAW udah sampai tidak di kota Madinah. Karena berita beliau dia menunggu Nabi SAW. Baik. Kemudian Huyai bin Akhtab ini, ya, dia naik ke tempat yang tinggi bersama saudaranya yang bernama Abu Yasir bin Akhtab, saudaranya Abu Yasir. Taib. Ketika dia telah menampak Nabi SAW, nampak bayang-bayang, kemudian makin dekat ternyata Nabi SAW beliau melihat dua orang ini Yahudi ini melihat fisik Nabi SAW persis sesuai yang diketahui dari kitab mereka. Apa yang terjadi? Terjadilah percakapan di antara keduanya. Kata Abu Yasir, saudara Huyai tadi, berkata kepada Huyai, apa katanya? Apakah itu orangnya Muhammad? Gitu. Apa jawaban Huyai bin Akhtab? Naam, ya itu dia. Wallahi innahu lahu. Demi Allah itulah orangnya yang dimaksud. Kenapa? Begitu tahunya, begitu detailnya pengenalan Huyai bin Akhtab terhadap Nabi SAW. Apa yang terjadi? Abu Yasir berkata, Hadha huwa an-nabiyyu alladhi kunna nantadhir. Apakah benar ini? Ini ingin meyakinkan lagi. Apakah benar ini dia, pemuda ini, lelaki ini yang nabi yang kita tunggu-tunggu selama ini? Maka Huyai berkata, wallahi la innahu lahu. Demi Allah, itulah nabi yang kita tunggu-tunggu. Maksudnya Nabi SAW setelah dikenali ciri-ciri dan fisik beliau. Maka apa kata Abu Yasir kepada saudaranya, ya Huyai, ta'rifu bisifati, apakah kau mengenal tentang sifat-sifatnya? Maka Huyai berkata, na'am, a'rifuhu bisifati. Saya kenal dengan sifat-sifatnya. Saya kenal dengan ciri-ciri Muhammad ini. Karena Allah mengatakan dia kenal, orang Yahudi dan Nasrani kenal dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Apa kata Abu Yasir, saudaranya? Famadha tajidu fi nafsi? Apa yang kau temukan dalam jiwamu? Bagaimana? Maksudnya kau akan beriman atau tidak? Beriman atau tidak kepada Muhammad ini? Gimana kan kau sudah tahu tuh? Informasi Muhammad benar-benar itu orangnya sesuai dengan informasi yang ada dalam kita. Apa jawabannya teman-teman? Perhatikan. Kata Huyai bin Akhtab, adawatuhu wallahi ma baqaitu. Saya akan tetap memusuhi Muhammad ini demi Allah sampai akhir hayatku. Perhatikan teman-teman. Huyai bin Akhtab seorang Yahudi yang kenal dengan ciri Nabi Muhammad SAW sesuai dengan Alkitab yang sudah dibacanya. Ketahui detailnya. Ini benar-benar Muhammad. Tapi karena dia kebencian yang ada dalam hati ternyata bukan dari golongan mereka, bukan dari keturunan Yahudi, justru Nabi Muhammad SAW dari keturunan Quraisy, orang Makkah, orang Arab, maka dia mengatakan, wallahi adawatuhu ma baqaitu. Demi Allah saya akan memusuhi ini orang sampai akhir titik darah penghabisan dari kehidupanku. Subhanallah. Inilah yang dimaksud teman-teman oleh ayat. Di antara maknanya bahwasanya orang Yahudi kenal sekali dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dia tetap memusuhi Nabi. Apa kata Allah? Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabb engkau Muhammad yang akan meletakkan putus perkara nanti. Yang akan memutuskan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka berselisih padanya. Ya, ini urusan Allah. Ya sudah, kalau kita sudah sampaikan kepada Anda, terima orang yang sudah kita cukupkan, tapi kita tetap berharap kepada Allah kebenaran sampai kepada orang lain. Nah, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menetapkan hukum keadilan di hari kiamat nanti. Kemudian berikutnya kata Allah, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha." Kemudian kata Allah, kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariat, peraturan ya, di atas
suatu syariat, maksudnya syariat agama Allah SWT, fattabiha, maka ikutilah dia. Apa maksud syariat di sini? Kata para ulama tafsir, yaitu syariat tauhid. Kenapa? Karena Nabi SAW dengan para nabi sebelumnya, syariat agama yang dibawa secara usul syariat, pokok pondasi syariat itu sama, syariat tauhid. Seluruh para nabi, teman-teman, membawa pokok syariat yang sama dari sisi usul, ya, yaitu ini disebut dengan syariat tauhid. Tidak ada para nabi yang yang berdakwah kecuali kepada tauhid terlebih dahulu. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami benar-benar telah memberi wahyu telah mengutus kepada setiap umat itu ada seorang rasulnya. Jadi setiap umat ada rasul. Setiap umat ada rasul. Di mana tugas Rasul itu adalah mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk tagut dan kesyirikan. Baik. Ya. Wa ma arsalna min rasulin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad, kecuali aku wahyukan kepada mereka, hendaklah engkau berdakwah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepadaku dan tidak berbuat syirik. Sama. Semua ini usul tauhid, usul apa syariat. Adapun cara pengaplikasian ibadah atau dalam muamalah, ini baru berbeda-beda. Contohnya seperti kita salat, kalau umat kita sekarang umpama contohnya umat Nabi Muhammad SAW salatnya 5 waktu, 5 kali dalam sehari semalam yang wajib. Adapun umat terdahulu tidak, mereka salatnya lebih daripada itu. Oleh karenanya terjadi dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, yaitu dalam menjemput, dalam menerima perintah Allah berupa salat. Awalnya 50 kali, tapi setiap ketemu Nabi Musa mengatakan, umatmu lemah wahai Muhammad. Umat saya yang tua-tua, yang lama-lama umurnya, yang besar-besar, tidak sanggup melakukan ibadah seperti itu. Iya. Nah, akhirnya minta terusan sampai 5 kali. Dan 5 kali seukuran 50 kali. Ya, seukuran 50 kali. Sudah 5 kali. Benar, kata Nabi Musa. Dan ini realitas. Sudah 5 kali pun sholat 5 sehari semalam, dari subuh sampai isya, itu masih banyak di antara kaum muslimin yang ogahan. Mereka ada yang melalaikan, mengundur waktu, bahkan tidak sholat. Masih ada. Benar kata Nabi Musa alaihissalam. Baik. Jadi syariat yang dimaksud adalah syariat tauhid. Syariat tauhid. Baik. Kemudian kata Allah, fattabi'ha, ikutilah syariat tauhid itu. Ikutilah usul kebenaran itu. Pegang benar erat. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan engkau sekali-kali Muhammad mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Ya, ini pelajaran teman-teman. Nabi, coba lihat, Allah memberikan peringatan kepada Nabi SAW. Pada beliau adalah Nabi terbaik, manusia terbaik di alam semesta ini. Jangan engkau Muhammad mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Iya. Apa maksudnya? Yaitu jangan mengikuti kebatilan yang ditawarkan yang bersumber daripada hawa nafsu. Karena orang-orang mayoritas manusia benci kepada kebenaran karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Bahkan mereka tidak segan untuk untuk melakukan kesyirikan karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Hawa nafsu tentu ini fitnah, teman-teman. Hawa nafsu. Nafsu yang buruk, yang fitnahnya bisa jadi dimotori oleh karena sebab dunia, harta, wanita, tahta, kejabatan dan segala macamnya. Ini bisa menjadi alat penggerak untuk hawa nafsu bisa berlaku bisa berlaku keburukan. Iya. Coba lihat bagaimana kesyirikan berlaku di alam semesta ini, di muka bumi ini, bahkan itu kalau bisa didompeng, didukung, dimanipulasi, bagaimana kesyirikan tetap jalan. Mungkin Bapak tahu bagaimana bisnis-bisnis orang-orang yang menyembah-nyembah kuburan. Itu masih ada laris di tanah air kita. Bukan hanya di tanah air kita, di mana-mana. Bahkan yang lebih banyak di tanah air kita yang kami lihat. Justru di balik pengagungan terhadap kuburan dengan alasan ziarah, dengan alasan memuliakan para wali, para guru, para tuanku, ya, para ajengan, itu di baliknya ada bisnis besar. Apa bisnisnya, teman-teman? Bisnis dunia. Bisnis uang. Dan kemarin saya pernah diupload video oleh kawan-kawan bagaimana kotak besar 2 atau 3 itu semuanya berisi uang rupiah, uang merah, uang biru, macam-macam. 2 atau 3 kotak besar itu dikeluarkan oleh sang penjaga kunci kuburan, kemudian mereka menghambur-hamburkannya dengan bahagia. Dari mana uang itu didapat? Dari infak setiap para peziarah yang datang ke kuburan. Nah, kemudian nanti taruh nama, taruh kain, taruh apa begitu. Untuk sebagai apa?
untuk untuk mengambil keberkahan, agar doa cepat dikabulkan, agar hajat bisa cepat terselenggarakan dan segala macamnya. Bahkan mau apa saja, mau anak-anak mau ujian pergi ke kuburan syekh, kuburan wali, minta di sana. Iya, bahkan ingin menang caleg, menang pemilu, datang ke kuburan. Ini realita, teman-teman, realita. Dan ini adalah berdasarkan apa? Hawa nafsu. Allah mengatakan, wala tattabi ahwa'ahum. Jangan engkau ikuti Muhammad hawa nafsu mereka. Hawa nafsu kalau bermain, teman-teman, kebenaran akal sehat hilang. Antum tahu bagaimana kasus-kasus apa dengan perkara dunia, orang begitu hilang akal sehat ketika memperebutkan tahta dan kekuasaan. Kebenaran hilang. Lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Iya. Bagaimana dengan hawa nafsu terhadap wanita? Subhanallah, ini fitnah besar. Fitnah yang besar untuk para lelaki. Dan ini ujian untuk saya dan kita semua, subhanallah. Para wanita. Nabi SAW telah mengingatkan, Iyyakum apa? Iyyakum wadukhulu ala nisa. Hati-hati kalian dengan dengan masuk atau tentang urusan wanita. Hati-hati kalian dengan fitnahnya wanita. Iya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan fitnah yang lebih berat terhadap umatku, maksudnya para lelaki dari umatku melebihi daripada fitnah apa? Fitnah wanita. Nah, kalau sudah berurusan dengan wanita, teman-teman, hilang akal sehat. Tidak ada namanya jenderal-jenderal bintang 5, bintang 7, bintang 10. Kalau sudah ada bermain api dengan wanita, hilang kebenaran. Hilang kebenaran dan akal sehat. Nah, gitu. Oleh karenanya, ini hal-hal yang bisa menjadi motorik hawa nafsu bermain bejat, yaitu masalah dunia. Di antaranya yang paling berat di dunia adalah harta, jabatan, kemudian wanita. Ya, dan jangan kita sempat bermain api pula. Kenapa? Karena ini adalah fitnah. Fitnah yang berbahaya untuk terkhusus bagi kaum lelaki. Semoga Allah jauhkan kita dari fitnah dunia. Kemudian kata Allah, innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. Wahai Muhammad, kalau engkau sempat mengikuti mereka, maka engkau tidak, mereka itu, keberadaan mereka, kekayaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu, ya, penguasa-penguasanya tidak bisa memberi manfaat kepada engkau sedikit pun dari azab Allah. Artinya kalau orang mengikuti kebatilan, mau yang diikuti adalah raja, penguasa, orang banyak uang. Karena yang rata-rata yang kalau jadi ikutan itu teman-teman adalah orang-orang yang memiliki sesuatu kelebihan. Contohnya dia mungkin penguasa, atau mungkin dia bisa jadi dia orang banyak harta, ternama, punya gelar, pangkat dan segala macam. Itu yang banyak jadi ikutan. Padahal dalam agama kita untuk mengenal standar kebenaran tidaklah diukur daripada sosok ikutan. Mau dia kaya, mau dia miskin. Bukan itu menjadi standar kebenaran dalam agama kita. Tapi yang menjadi kebenaran, standar kebenaran adalah wahyu. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa yang difahami para sahabat, itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Tidak ada daripada itu. Ya, tidak ada lain daripada itu. Oleh karena ada kaidah para ulama mengatakan, al-haqqu la yu'rafu bir-rijal, walakin ar-rijal yu'rafu bil-haqq. Kebenaran itu tidak dikenal dengan sosok orang yang mengajarkannya, tetapi kebenaran itu tidak dikenali dengan seseorang, tetapi seseorang itu boleh kita ikuti, boleh kita benarkan, boleh kita jadi followernya karena dia di atas kebenaran. Ini kaidah, saya ulangi, kata para ulama, al-haqqu la yu'rafu bir-rijal. Kebenaran itu tidak diukur dengan orang, dengan seseorang, baik itu dia, karena banyak manusia ini mengukur, karena dia fulan, itu benar tuh, kenapa dia orang kaya, dia berpangkat, dia punya harta banyak, dia punya terkenal di sana sini. Bukan itu standar kebenaran, teman-teman. Walaupun mau jutaan yang mengikuti, kalau dia salah tetap kita katakan salah, tidak ada tawar-menawar. Karena banyak di antara orang terkecoh dalam urusan kebenaran ini. Mereka mengukur, isu fulan, dia kan terkenal di mana-mana, dia itu profesor, dia itu doktor, dia itu... Ya, bukan itu. Tunggu dulu, saudara. Kita harus sabar dulu mengukur kebenaran, bukan itu. Apa yang diucapkan, apa yang diajarkan, ke mana kita diajak. Lihat itu dulu. Kalau dia mau sesuai dengan kebenaran, walaupun dia tidak punya gelar, maka wajib kita mengikuti kebenaran itu. Tapi walaupun salah, maupun profesor, kalau salah ya sudah ditinggalkan. Ditinggalkan. Ya, ini salah standar kebenaran. Karena kebenaran tidak dikenal diukur dengan seseorang, tetapi seseorang itu dikenal atau diikuti karena dia di atas kebenaran. Ini kaidah yang sangat bagus. Baik. Dan ini pelajaran bagi kita, teman-teman, bahwasanya
Seseorang yang mengikuti kebatilan, kalau dia tetap berpegang di atas kebatilan itu, karena segan, karena yang lain, maka tidak ada manfaat orang-orang tadi. Teman-teman kita, kolega-kolega kita, tidak ada manfaat di sisi Allah nanti dari kiamat. Tidak bisa membela kita. Allah mengatakan apa? Lan yughnu anka minallahi syai'ah. Tidak bermanfaat sedikit. Nabi saja diperingatkan dengan apalagi kayak kita ini. Apalagi kayak kita ini yang tidak ada apa-apanya. Oleh karena hati-hatilah di dalam kehidupan. Iya, jangan karena kita enak berkawan disebabkan dia punya punya follower banyak, punya harta banyak, punya nama hebat gitu. Terus kita betah berkawan dengannya, padahal dia tetap kita sadar bahwasanya dia sedang mengajarkan saya kebatilan. Masih tetap berteman dengannya, maka bisa jadi di dunia adalah konco erat, ya, teman dekat, ya, close mate. Tapi di akhirat lain ceritanya. Di akhirat nanti teman akan menjadi musuh satu dengan yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf? Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Di akhirat nanti orang-orang al-akhilla yaitu teman-teman dekat dahulu di dunia, tapi mereka sama-sama kerjasama nih, ta'awun dalam hal kebatilan. Ngajak untuk maksiat, ngajak untuk kekufuran, amalan-amalan yang nyeleneh-nyeleneh, kemudian ajaran-ajaran yang tidak benar. Kemudian mereka bekerja sama di situ. Mereka di dunia bisa jadi kelihatan saling berkasih sayang, saling mencintai. Tapi di akhirat ceritanya lain. Mereka akan menjadi, pada hari itu kata Allah, orang-orang yang dahulu teman dekat di dunia akan menjadi musuh di akhirat nanti. Illal muttaqin, kecuali orang-orang bertakwa. Kecuali orang-orang bertakwa. Oleh karenanya hati-hati pada kesempatan yang mulia ini, saya nasihatkan diri saya dan kawan-kawan, hati-hati dalam memilih pertemanan. Baik itu pertemanan di dunia di offline, di dunia nyata ataupun di alam tidak nyata. Seperti apa? Alam media sosial. Jadi hati-hati punya teman. Jangan asal follower. Perhatikan Bapak. Perhatikan teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Urusan pertemanan ini amat berat. Makanya teman itu disebut dengan sahib kan? As-sahib yashub kata orang Arab. Gitu kan Pak Razali? As-sahib yashub. Yang namanya teman itu menggait. Menggait, mewarnai. Kita kalau berteman dengan orang baik, kan dia akan baik. Ya, Nabi SAW mengumpamakan masalah pertemanan ini seperti antara teman yang baik dengan teman yang buruk itu seperti orang yang menjual parfum dengan orang pandai besi. Iya. Nah, antara apa? Penjual parfum dengan pandai besi. Kalau kita dekat dengan orang yang jual parfum, teman-teman, maka ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi kita akan diberi hadiah. Yang kedua, kalau tidak mungkin beri hadiah, bisa kita beli kalau ada uang. Karena yang ketiga, kalau tidak, yang ketiga minimal kita kena percikan aroma harum. Itu kalau berteman dengan penjual parfum. Tapi lain ceritanya kalau berteman dengan penjual besi, dengan tukang besi, yang kerjanya seharian dengan api, dengan panas, dengan aroma. Maka kita minimal kita akan dihadapkan kepada aroma yang buruk, aroma yang busuk. Kalau tidak, kita akan kena percikan api. Nah, gitu. Ya, oleh karenanya urusan pertemanan ini berat dalam agama kita. Diperhatikan agama kita yang mulia dengan kesempurnaannya, Allah perhatikan dalam urusan pertemanan. Ya, sampai-sampai di antara bentuk penyesalan orang-orang kafir nanti di akhirat adalah Allah sebutkan di dalam surah Al-Furqan, ya. Dalam surah Al-Furqan Allah berfirman tentang penyesalan orang-orang kafir nanti di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan pada hari di mana orang-orang zalim menggigit jari. Ya, mereka menggigit jari dengan sambil berkata, aduhai celakanya, kenapa aku tidak dahulu di dunia tidak mengambil jalan Rasul, tidak mengambil jalan kebenaran. Ya, yang diajarkan oleh Rasul dan orang-orang yang mengikuti Nabi SAW. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celakanya aku, andaikan aku tidak mengambil si fulan, si alan sebagai teman dekatku dulu di dunia, sehingga aku tidak celaka dan binasa seperti ini. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sungguh dia si fulan telah menyesatkanku, telah membuat aku lalai, telah membuat aku cuek terhadap kebenaran karena gaya dan sifat pertemanan dengannya setelah kebenaran itu nampak dan datang kepadaku. Ini hati-hati teman-teman. Ya, sampai karena kita berteman terlalu asik, terlalu dekat, akhirnya kita tidak ada perhatian untuk kebenaran. Tidak ada lagi perhatian untuk belajar agama, sudah cuek dengan sibuk dengan dunia, akhirnya kita rugi sendiri. Ini bahaya. Ini termasuk daripada peringatan ayat ini. Kemudian kata Allah di dalam surat Al-Ahzab, bagaimana penyesalan penduduk neraka disebabkan mereka masuk neraka adalah karena pertemanan. Saya bacakan ayat Allah di dalam surat Al-Ahzab di safha atau lembaran yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala
berfirman di surat Al-Ahzab ayat yang ke-66 dan 67. Apa kata Allah? Yauma taqallabu wujuhum finnar. Dan ingatlah ketika pada hari nanti di akhirat wajah mereka akan dibolak-balik dalam neraka jahanam. Yaquluna ya laitana. Mereka berkata, wahai celakanya kami, ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andaikan kami dulu di dunia menaati Allah dan Rasul kami, mengikuti kebenaran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, sungguh kami dahulu di dunia telah menaati pemimpin-pemimpin kami, menaati orang-orang hebat dan orang-orang besar di antara kami. Tapi justru mereka mengajak kebenaran. Fa'adalluna sabila, sehingga kami pun sesat. Iya. Sehingga kami pun sesat. Ini bahaya pertemanan. Dan yang paling real teman-teman, yang paling real adalah bagaimana bahaya pertemanan ini adalah kisah Abu Talib. Siapa yang tahu kisah siapa itu Abu Talib? Ada yang tahu siapa Abu Talib? Apa hubungan Abu Talib dengan Nabi SAW? Ada bisa beri komentar? Paman Nabi, Pak Ustaz. Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia Muslim apa kafir, Pak? Muslim apa musyrik ya, Pak? Kafir, Pak Ustaz. Kafir. Tapi memusuhi Nabi apa tidak? Melindungi Nabi, Pak Ustaz. Melindungi Nabi. Allahu Akbar. Subhanallah. Perhatikan teman-teman. Abu Talib adalah satu-satunya paman Nabi yang membela dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidup beliau. Dibela dakwah Nabi. Nabi tidak ada. Kalau sahabat-sahabat lemah dahulu seperti Bilal bin Rabah yang dari Ethiopia, dari Afrika, itu masuk Islam sudah habis sudah. Maksudnya disiksa sampai dibuka bajunya di tengah perang pasti ditarik kemudian taruh batu di atas badannya. Bayangkan bagaimana penyiksaan. Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah ditusuk, ditusuk dari kemaluannya sampai punggungnya tembus. Subhanallah, meninggal dunia dalam keadaan syahid. Itulah syahid pertama dalam Islam. Sumayyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai beliau dan seluruh para sahabat. Kenapa mereka dijewerkan? Kenapa mereka disiksa? Karena mereka adalah kelompok lemah, orang-orang yang lemah, tidak punya suku yang kuat. Tidak ada pembela. Apalagi Bilal bin Rabah bukan orang Arab, orang Ajam beliau. Iya. Beda dengan Nabi SAW. Nabi tidak ada yang berani menjewer dengan beliau. Walaupun beliau dimusuhi, berupaya mencari kesempatan, menunggu kesempatan untuk Nabi SAW, membunuh Nabi SAW, tapi tidak bisa. Kenapa? Ada yang membackup beliau. Siapa yang membackup beliau? Adalah Abu Talib. Tapi sangat disayangkan teman-teman, jasa besar Abu Talib tidak bisa dipertahankan, diambil manfaatnya sampai ke akhirat. Karena Abu Talib tidak menerima, tidak berani tidak berani menjadi orang yang di atas kebenaran. Dia tahu kebenaran. Sampai-sampai dalam salah satu syair Abu Talib, ya, dia pernah mengatakan laqad alimtu bi anna khaira dini laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah. Sungguh aku benar-benar mengetahui agama Muhammad, syariat yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang terbaik, syariat yang terbaik di antara syariat-syariat yang ada di muka bumi ini. Walaula al-masabbatu walaula al-makhafatu masabbatin ya lawajadtani bidzalika samhan mubina. Andaikan aku tidak khawatir akan kalian olok-olok, kalian bully, ya, maka engkau akan menemukan aku sebagai orang yang menerima, mengikuti Nabi Muhammad dengan ajarannya, artinya saya bisa menjadi seorang muslim. Dan ini teman-teman terbukti dengan wafatnya Abu Talib. Ketika disebutkan oleh dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya ketika Abu Talib mau meninggal dunia, sudah tua ya, akhirnya di samping beliau, Nabi SAW menjenguk beliau, karena beliau sakit, sudah di akhir hayat, maka di saat kondisi sakarat sudah hadir pula teman-teman yang dahulu menjadi konco eratnya di dunia. Siapa itu? Di antaranya Abu lah. Ya, mulai dari Abu Jahal, ya, kemudian Abu Jahal, kemudian Abu Gosok dan yang lainnya. Ya, suka menggosok di masa-masa dia dahulu bagaimana mendustakan kebenaran Muhammad SAW. Apa kata Nabi SAW? Ya ammi, qul la ilaha illallah, ya, uhajju laka amam Allah yaumil qiyamah. Wahai pamanku, engkau akan meninggal dunia, ucapkanlah la ilaha illallah, aku akan jadikan kalimat ucapanmu itu
sebagai pembela nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Ketika Abu Talib akan mengucapkan itu, teman-teman, yang Abu Gosok ini, Abu Jahal dan kawan-kawannya, ini sudah mengatakan pula, ya Aba Talib, atarghabu an millati abik. Wahai Abu Talib, apakah engkau benci? Apakah engkau yakin akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama ayahmu, Abdul Talib? Itu agama paganisme, agama yang kenal dengan Allah tapi masih berbuat kesyirikan. Apa yang terjadi, teman-teman? Bingung Abu Talib. Sehingga dia menyatakan, saya tetap berpegang dengan agama nenek moyang. Kenapa? Khawatir akan dicemooh. Ya, kepala suku nih. Kepala kabilah, orang yang disegani. Akan dihina, akan dibuli oleh apa? Oleh orang-orang yang semisal dengan mereka. Perhatikan, teman-teman. Kata para ulama, andaikan Abu Talib masuk Islam, maka mungkin dia menjadi sahabat yang terbaik. Lebih baik dari Abu Bakar. Andaikan dia masuk Islam. Tapi tidak. Allah berkehendak lain. Sehingga dia mati di atas agama nenek moyang, dan Nabi SAW menangis, ya, bahwasanya beliau akan memohonkan ampun kepada Allah untuk pamannya Abu Talib, karena besarnya jasa Abu Talib terhadap beliau. Ya, maka turunlah ayat dalam Al-Baqarah dan dalam surat Taubah, maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahu annahu ashabul jahim. Tidak halal, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik yang mati di atas kesyirikan, orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran, setelah dia mengetahui bahwasanya dia adalah penduduk neraka. Tidak boleh. Ayat ini berkaitan, teman-teman, seluruh para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ma'alimut Tanzil, Imam Al-Baghawi, seluruh para ulama tafsir menukilkan kisah tentang meninggal wafatnya Abu Talib. Kenapa? Karena ini Nabi akan minta, ya aku akan memintakan ampunan kepada Allah selama untukmu hai Abu Talib, selama aku tidak dilarang. Akhirnya turun ayat tadi melarang, tidak boleh. Walau kanu uli kurba, walaupun itu adalah orang terdekatnya, ayahnya, pamannya. Supaya perhatikan, teman-teman, betapa sedihnya. Tetapi apalah daya hendak dikata. Tidak boleh. Walaupun orang terdekat kita. Kata Allah dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa, tidak memiliki prerogatif untuk memberi hidayah, taufik kepada orang, sekalipun orang yang kau cintai. Maksudnya adalah Abu Talib. Akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya, karenanya teman-teman coba lihat betapa buruknya pengaruh pertemanan. Dan mereka tidak ada manfaat di akhirat nanti. Di dunia mungkin mereka senyum, ya, sapa, mungkin membantu kita, menyupport kita dengan harta. Tapi di atas kebatilan untuk apa? Untuk apa? Ya. Para pecandu musik bersama pecandu musik saling bekerja sama membantu urusan maksiatnya. Iya, para agen narkoba bekerja sama saling support dengan perbuatan mereka. Itu ahli maksiat. Iya, mereka menyebarkan kebatilan di muka bumi. Di dunia mungkin bisa senyum, di akhirat ceritanya lain. Di akhirat ceritanya lain. Oleh karenanya, teman-teman, iya, biarlah kita sabar di muka bumi ini, hidup dalam usia yang Allah takdirkan kepada kita di atas kebenaran. Sehingga kita sulit sedikit di dunia, tidak apalah dibanding sulit di akhirat. Ya, dan hati-hati, tidaklah semua orang yang senyum kepada kita itu berarti teman, dan tidak pula orang yang nyinyir, yang suka mengingatkan kita, menasihati kita, bukan berarti dia musuh. Ya, saya ulangi, tidak semua orang yang banyak senyum, suka nelpon, suka dekat dengan kita itu adalah teman terbaik. Dan tidak pula semua orang yang nyinyir, yang mengajak kita kepada kebenaran, ya, menyabarkan kita dalam kehidupan, ya, itu adalah lawan, tidak. Jadi orang yang nyinyir ini itulah teman sebaiknya. Karena yang indikasi teman terbaik adalah orang yang mampu mengajak, mengingatkan kita kepada Allah, jalan Rabbul Alamin. Baik, kemudian terakhir kata Allah SWT di penutup ayat, berikutnya, wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd, dan orang-orang zalim akan menjadi penolong di atasnya sebagai mereka dengan orang zalim yang lainnya. Jadi maksudnya apa? Orang-orang zalim dengan orang zalim yang lain akan saling kerjasama. Pelaku dosa dengan pelaku dosa, ateis sama ateis, orang Yahudi sama Yahudi, Nasrani sama Nasrani. Mereka akan saling tolong menolong. Tujuannya apa? Menegakkan kebatilan di muka bumi dan mengaburkan nilai-nilai kebenaran. Itu tujuannya. Ateis sama ateis. LGBT sama kaum LGBT, kaum homo sama kaum homo. Iya.
kaum pencinta liwat sama pencinta liwat, mereka bekerja sama bikin grup. Kan dekade ini berapa banyak tuh orang bersemi kembali jahiliyahnya kaum Nabi Lut. Itu pencinta anus. Orang-orang yang lelaki menikah sama laki, perempuan sama perempuan. Ya, ini bukan kasus free child lagi teman-teman, ini lebih berbahaya. Memang mereka menikah dengan cara songsang dengan Dengan mendustai fitrah mereka. Yang binatang saja tidak melakukan hal semisal. Laki-laki nikah sama laki perempuan. Dan itu mereka berada di mana-mana. Akan didukung dengan dengan support, dengan biaya yang besar. Berikan ada bendera pelangi, bahkan ini juga sudah menimpa di tanah air kita Nusantara. Dan yang lebih parah lagi adalah disupport, didukung, diberikan opini-opini yang seakan-akan menegakkan kebenaran tapi justru kebatilan dengan mendukung ternyata LGBT itu adalah HAM, ya. Melanggar HAM kalau kita larang. Subhanallah. Ya, kata Allah, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Di akhirat lain cerita. Kata Allah, wallahu waliyu al-muttaqin. Dan Allah adalah penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Allah penolong bagi orang bertakwa. Kata Allah dalam Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu. Ya, dan Allah adalah penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Wali, penolong di dunia dan di akhirat. Ya, penolong di dunia. Beda dengan orang kafir. Orang kafir tidak ditolong oleh Allah. Di dunia dia tidak ditolong, di akhirat dia masukkan ke dalam azab yang pedih. Adapun orang muslim yang beriman mengikuti syariat Nabi SAW, di dunia mereka ditolong oleh Allah. Ya, ditolong oleh Allah, mereka diberi petunjuk buatan cara gaya hidup mereka benar. Coba Pak, orang-orang yang tidak mengikuti kebenaran gaya hidup mereka, kita menyedihkan melihatnya. Coba antum lihat orang-orang yang seperti seperti orang-orang yang terkenal dengan kejeniusan hebat seperti di Korea atau di Jepang. Itu banyak gaya hidup mereka yang rusak, yang menyelisih fitrah. Ada lelaki yang tidak mau menikah, perempuan yang tidak mau menikah. Sehingga menikah dengan boneka. Dibikin boneka yang persis kayak manusia. Ya, laki-laki beli boneka dengan harga mahal. Itu kan sempat viral dulu. Coba gaya hidup mereka buruknya. Kenapa? Mereka merasa risih kalau punya istri manusia, dari jenis manusia, ini menyusahkan. Nanti uangnya lah, belanjanya, nafkahnya, punya anak sekian pula. Ini yang mereka pikirkan. Sehingga mereka hidup dengan cara menikah dengan mereka. Kenapa dengan mereka, Pak? Karena mereka dia tidak banyak. Diam aja. Mau diapain? Tapi persis, subhanallah. Dibeli boneka dengan harga mahal. Gaya hidup yang buruk. Sampai-sampai ke sebagian informasi mengatakan ada daerah kampung-kampung di kota Jepang itu sudah seperti kota mati. Iya, rumah-rumah sudah diberikan kepada pemerintah. Dijual dengan harga murah kepada penduduk mereka. Kenapa? Sudah tidak ada lagi penerus. Kenapa? Laki tidak mau menikah dengan boneka, perempuan menikah dengan boneka. Kenapa? Fitrah mereka sudah rusak. Fitrah mereka sudah rusak. Dan mereka tidak ditolong oleh Allah di atas petunjuk. Walaupun mereka jenius. Mungkin otak dan istilahnya IQ mereka di atas rata-rata. Orang Jepang, semisal mereka. Tapi kebenaran teman-teman tidak diukur dengan akal. Karena apa? Kecerdasan dan akal, hebatnya kecerdasan seseorang, tingginya IQ seseorang di atas rata-rata tidak sebanding lurus dengan kebenaran. Perhatikan Pak, ini kaidah. Ternyata kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kebenaran. Artinya apa? Betapa banyak orang-orang cerdas di muka bumi, tapi kehidupan mereka berakhir tragis. Bunuh diri lah. Ya, peneliti ini, peneliti itu akhirnya bunuh diri. Ya. Tokoh-tokoh hebat di muka bumi ini, betapa banyak tragis kehidupan mereka. Kenapa? Tidak dibimbing oleh wahyu. Oleh karenanya akal bukan sumber kebenaran, tapi akal adalah alat untuk memahami kebenaran. Nah, kebenaran itu di mana kita ketahui? Ya dari wahyu, Pak. Bukan dari kebanyakan, bukan dari kata orang, bukan dari warisan nenek moyang, tidak, tapi dari wahyu. Karena wahyu mutlak kebenaran. Siapa yang ingin mencari kebahagiaan, carilah dari wahyu. Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau jauh kita dari dua ini, Pak, dipastikan kehidupan kita akan gersang. Percayalah, pasti kehidupan kita akan gersang, dan itu sudah terbukti di kehidupan nyata. Ya. Karenanya mengikuti orang-orang kafir tidak ditolong oleh Allah di dunia, dan di akhirat pasti azab neraka. Adapun orang muslim diberi petunjuk di dunia, kehidupan mereka. Mungkin banyak di antara kita orang muslim, Pak, yang miskin, kehidupan kita mungkin tidak satu level kita. Akan tetapi wajah orang-orang muslim, alhamdulillah kita menemukan yang mengerti ya. Mereka tetap bahagia, bisa senyum di rumah yang sederhana, gaji yang mungkin seberapa, dengan segala macamnya, mereka masih bisa menjalani hidup dengan tenang, sabar, terus belajar ilmu. Kenapa? Karena mereka mengetahui, mengenal tentang nilai kehidupan ini. Hidup dunia ini ujian. Hidup di dunia ini ujian. Ya.
Tidaklah melebihi daripada harta kekayaan dunia yang kita miliki, tidak melebihi daripada seekor sayap nyamuk. Dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'dilu dunya indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran syurbata ma." Andaikan harta kekayaan dunia yang ada ini, Pak, semuanya dikumpulkan dan diberikan kepada Allah, di sisi Allah tidak bernilai dengan sebelah sayap nyamuk. Jadi nyamuk itu punya dua sayap, ya Pak. Sebelah sayap nyamuk itu tidak ada lebih bernilai sayap nyamuk di sisi Allah dibanding harta dunia. Jadi dikumpulkan semua. Andaikan itu dijadikan sebagai goal terbesar kita, bukan akhirat. Rugi orang-orang yang menjadi budak-budak dunia, lalai terhadap akhirat. Rugi, Pak. Iya. Maka orang yang mengerti dengan kebenaran, mereka akan menjadikan dunia ini berpacu mencari dunia untuk bekal yang bisa mengantarkan mereka ke surga Allah, selamat dari neraka. Itu tujuannya. Tapi kalau kita justru lalai terhadap akhirat, goal kita terbesar kita dunia, maka itulah kerugian yang nyata. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wan Nihayah tentang kisah Harun Ar-Rasyid rahimahullah taala, seorang pemimpin yang mulia, Amirul Mukminin di masa dari Khalifah Abbasiyah di masanya. Harun Ar-Rasyid memimpin kaum muslimin lebih kurang 23 tahun. Suatu kali pernah ditanya oleh Ibnu Sammak. Harun Ar-Rasyid diberikan segelas air oleh Ibnu Sammak. Ibnu Sammak ini ulama besar, Pak. Maka Harun Ar-Rasyid ketika akan meminum ditanya oleh Ibnu Sammak, "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu kalau engkau dilarang minum air segelas itu? Padahal engkau membutuhkan, kau dalam kondisi haus. Kau harus minum air, tapi dilarang minum air." Iya. Maka apa katanya? Berapa engkau akan beli air itu? Maka kata Harun Ar-Rasyid, saya akan beli dengan nisfu mulki, separuh daripada harta. Kemudian Harun Ar-Rasyid silakan minum, wahai Amirul Mukminin. Silakan minum. Setelah minum, maka ditanya oleh Harun Ar-Rasyid, oleh Ibnu Sammak, "Ya Amirul Mukminin, andaikan air yang sudah engkau minum tadi, kemudian engkau menjadi urin, dan urin itu tidak bisa keluar, maksudnya mungkin tidak bisa, susah kencing karena penyakit atau apa, sehingga engkau harus berupaya mengeluarkannya, kalau tidak menjadi berbahaya untuk tubuhmu." Iya. Nah, tidak ada daya dan upaya kecuali harus dikeluarkan. Berapa engkau mau berani bayar? Apa kata Rasul? Seluruh kekayaanku. Ini khalifah, Pak. Di atas presiden lagi. Apa yang ingin saya sampaikan? Demikianlah nilai dunia ini dibanding dengan nikmat dunia ini, nilai dunia ini di mata orang-orang berilmu. Mereka begitu besarnya, begitu dalamnya pemahaman mereka tentang nikmat Allah. Iya. Mereka tidak menjadikan tidak ada nilainya harta dunia ini dibanding nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya, harta dunia yang kita miliki adalah untuk menegakkan kebenaran dalam kehidupan kita. Untuk menegakkan salat, membayarkan zakat kepada orang yang berhak, dan jangan kita sempat lalai dalam hal ini. Baik. Dan di akhirat, teman-teman, Allah akan menolong orang-orang beriman. Wali bagi orang beriman di akhirat. Kalau tadi di dunia, beri petunjuk kita kepada kebenaran, di akhirat Allah menjadi wali bagi kita. Apa maksud wali di akhirat? Maksud wali di akhirat, pertama, wali Allah tolong kita ketika kita akan meninggal dunia. Yaitu Allah kokohkan kita di atas kebenaran, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah di akhir kebenaran. Insya Allah mudah-mudahan husnul khatimah. Semoga saya dan kita semua yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin kita doakan yang terbaik. Semoga Allah wafatkan kita semua di atas husnul khatimah. Maksud husnul khatimah itu, teman-teman, bukan cara mati yang baik, tidak. Tapi bisa jadi matinya tragis atau apa, mungkin kecelakaan atau apa. Tapi maksudnya dia sebelum mati, sebelum meninggal dunia sempat melakukan amal saleh. Itu maksud husnul khatimah. Sebagaimana hadis dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Idza aradallahu khairan bi'abdin asalahu." Apabila Allah menghendaki suatu kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menjadikan dia memberikan kepadanya madu. Akan diberikan dia perbuatan asal itu bahasanya dijadikan madu. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma asalahu?" Apa yang dimaksud Allah menjadikan dia madu? Kata Nabi SAW, "Fatahallahu bi'amalin salih thumma yaqbidu alaih." Allah bukakan kepadanya, Allah beri taufik kepadanya untuk melakukan amal saleh. Contohnya dia bersedekah, contohnya dia mengajarkan ilmu agama, contohnya dia berbuat baik, berkunjung kepada ibu bapaknya, berziarah kepada ibu bapaknya, kemudian berbakti kepada ibu bapaknya, membantu orang-orang miskin dan sebagainya. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia.
Maka ini salah satu ciri husnul khatimah. Nah, itu Allah tolong kita dengan sebab itu, ini adalah bentuk pertolongan Allah ketika di alam akhirat. Karena kematian teman-teman bagian dari alam akhirat. Orang kalau sudah meninggal dunia, dalam sakarat itu alam sudah berbeda. Makanya banyak yang terjadi yang aneh-aneh. Seperti apa? Seperti Imam Ahmad ketika mau meninggal dunia, maka dia mengatakan, oh, anaknya mengucapkan, wahai ayahku ucapkan la ilaha illallah. Apa katanya? Tidak, tidak. Ternyata Imam Ahmad setelah dia siuman kembali, maka ditanya oleh anaknya, kenapa kau wahai ayahanda mengucapkan tidak-tidak tadi, menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Sungguh syaitan datang kepadaku dengan berkata, futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad. Engkau telah selamat dariku wahai Ahmad, selamat dariku wahai Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Belum, belum. Kenapa? Kalau sempat saya mengatakan Imam Ahmad saya sudah selamat karena saya sudah meninggal dunia, syaitan tidak bisa membuatku berbuat maksiat selama hidup, maka kata Imam Ahmad, kalau andaikan saya katakan iya, maka akan tumbuh rasa bangga di hati saya. Ujub, maka itu bagian dari maksiat. Ya, subhanallah. Dan ini banyak terjadi. Orang-orang yang meninggal dunia, ada yang badannya kepanasan, tidak bisa menikmati kecuali harus dibuka ini, Pak. Saya ini realita, harus dibuka loteng rumah yang bagian atas. Itu ada, Pak. Pak Rozali dan kawan-kawan, hafizakumullah. Ada orang yang mau meninggal dunia, sudah lama sekarat, badan itu panas, teriak-teriak. Matinya gimana? Dipesankan. Kalau mau roh saya bisa tercabut cepat, tolong buka di belah itu, apa namanya, loteng rumah. Sehingga dia terkena matahari dan setelah itu baru dia meninggal dunia. Aneh-aneh saja cara meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena perbuatan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ternyata orang tadi mungkin dia menuntut ilmu-ilmu pelet, ilmu hitam dan segala macamnya. Akhirnya Allah nampakkan dia kayak gitu. Tidak Allah tolong. Adapun orang muslim dimudahkan dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia wafat dalam keadaan bahagia. Wafat dalam keadaan bahagia. Ya, banyak para ulama dahulu ketika ada yang mau meninggal dunia, dia mengatakan, asalnya kan manusia takut Pak dengan kematian. Tapi ketika para ulama dahulu ada yang meninggal dunia itu bangga, bahagia dia dengan datangnya kematian. Sampai Allah bin Mas'ud mengatakan, marhaban bil maut. Selamat datang dengan kematian. Ya, karenanya dengan taufik perkataan inilah saya menulis sebuah buku yang berjudul apa? Yang berjudul Selamat Datang Kematian. Ini bagi kawan-kawan yang kalau ada nanti apa kesempatan mungkin bisa diusahakan memiliki buku ini, Selamat Datang Kematian. Baik. Kemudian yang pertolongan yang kedua adalah ketika di alam kubur. Itu Allah menolong orang bertakwa dalam kubur. Bagaimana caranya? Allah kokohkan hati lisannya menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Yaitu ketika bertanya tentang 3 pertanyaan. Man Rabbuk? Siapa Rabbu yang kau sembah dulu di dunia? Maka dia akan, orang muslim akan menjawab Rabbi Allah. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Maka dia akan menjawab dini al-Islam. Wa man ladzi rajulun man rajulun alladzi yu'itha fikum? Siapa pemuda atau rasul yang diutus kepadamu? Maka dia akan menjawab, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya oleh malaikat, min aina hujjatukum au min aina araftum? Bagaimana, apa hujahmu? Dari mana engkau mengetahui? Maka seorang muslim tadi akan menjawab, qara'tu kitaballah wa amantu bihi. Aku telah membaca Al-Quran dan Sunnah Nabi dan aku beriman dengannya. Inilah faedah ilmu, teman-teman. Ini faedah saya sampaikan dari kutipan hadis ini, bahwasanya masalah keimanan, masalah agama memang kita tidak bisa wakilkan, mesti belajar masing-masing. Kenapa? Karena malaikat bertanya, dari mana engkau tahu itu? Ya, aku membaca kitabullah dan aku pelajari serta aku beriman dengannya. Ini dalil menunjukkan masalah agama nggak bisa ikut-ikutan, Pak. Nggak bisa. Memang kita harus beri waktu kita. Maksudnya saya sibuk apapun kerja, harus ada waktu untuk belajar. Kenapa? Malaikat tanya tuh, dari mana engkau tahu? Iya. Iya. Maka dia menjawab, dari belajar, membaca kitabullah, kemudian saya belajar dan saya imani. Ini dalil menunjukkan kita harus belajar. Nah, orang-orang beriman dikokohkan lisannya menjawab. Yang jawab apa, Pak? Kehebatan lisan? Tidak. Tapi yang jawab adalah amalnya. Dan inilah yang dimaksud oleh firman Allah di dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, innalladzi yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah lah yang mengokohkan lidah orang-orang beriman di dunia dan di akhirat. Maksudnya apa? Di akhirat, di alam kubur. Salah satunya di alam kubur. Itu tafsirannya. Seperti Ibnu Katsir menukilkan demikian. Wa yudhillullahu dzalimin. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Menyesatkan orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha'. Dan Allah berbuat sesuai kehendaknya. Mudah-mudahan teman-teman masuk yang bertakwa.
Kemudian ayat yang 20 terakhir sesuai dengan apa? Urutan ayat. Hadza basairu linnas. Inilah Al-Qur'an adalah pedoman bagi manusia. Basair. Basair teman-teman dia akan ambil kata basirah. Artinya Al-Qur'an ini adalah petunjuk yang menerangi kehidupan manusia. Al-Quran ini cahaya. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran nur, cahaya. Tapi pertanyaannya, Pak, apa maksud Al-Quran itu cahaya? Apakah benar Al-Quran ini kalau ditaruh di tempat yang gelap, terus dia mengeluarkan cahaya? Ada yang bisa jelaskan? Apa maksud Al-Quran itu basair, nur? Al-Quran itu cahaya. Apakah benar Al-Quran kalau ditaruh di tempat yang gelap, dia mengeluarkan cahaya? Ada yang bisa jawab? Ma makna Al-Quran bi'annahu nur. Ya. Yang dimaksud dengan Al-Quran cahaya adalah itu cahaya dari sisi maknawi, bukan hissi. Yaitu sesuatu maknawi. Artinya apa? Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang mengambil kebenaran daripadanya. Itu maksud cahaya. Yang akan menggait, membimbing siapa saja yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan as-sa'adah fi daril akhirah. Fi darain. Bahagian di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya basair. Oleh karena Allah mengatakan di sini, hadza basairu linas. Al-Qur'an ini adalah basair, yaitu basair dari kata basir, penglihatan mata, basirul ain, yang melihat, yang mata kita melihat. Kenapa, Pak? Karena rata-rata Al-Qur'an berbicara masalah gaib, itu sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak. Tapi Allah menggunakan di sini kata basair, sesuatu yang nampak. Apa maksudnya? Seakan-akan Allah menyampaikan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah petunjuk yang engkau akan menemukan kebenaran itu seakan-akan engkau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Kalau kita sekarang kan bisa melihat, Pak. Di depan saya ini ada laptop. Ya, di depan ini kenapa saya melihat? Di atas kepala saya ada loteng. Nanti kalau keluar di atas saya melihat langit yang begitu luas. Kenapa? Ini mata kepala melihat. Itu tidak perlu kata iman di sana. Ya, tidak perlu pula. Oh, saya percaya langit di atas kepala saya. Saya percaya saya sekarang tinggal di Al-Qur Community. Tidak perlu itu, Pak. Karena sudah realita itu. Sudah terlihat oleh apa? Ditangkap oleh indrawi yang normal. Iya. Nah, Al-Quran diungkapkan demikian. Artinya, Al-Quran benar-benar akan membawa kita kepada fakta dan kenyataan sesuatu yang belum kita ketahui hari ini. Iya. Kemudian kata Allah berikutnya, wahudan dan petunjuk, warahmah dan rahmat bagi orang-orang beriman, liqaumin yuqinun bagi orang kaum yang meyakini. Nah, Allah mengatakan di sini bagi orang kaum yang meyakini. Oleh karenanya orang yang tidak yakin, Pak, dengan Al-Quran, mereka lebih yakin dengan apa? Dengan hal-hal yang berbau westernisasi, berbau pemikiran, berbau akal dan pendapat opini, maka mereka rugi. Ya, terkadang opini mereka justru membantah Al-Quran. Nah, ini rugi sekali. Waliyadzubillah. Semoga Allah hidupkan saya dan kita semua di atas Islam dan sunnah Nabi sampai kita meninggal dunia dan kita akan lanjutkan ke tilawah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Baik, kita dengar dari Abu Amqari. Silakan, Jawahir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Masya Allah. Ahsan saya Abu Afkari, bacaan yang bagus. Jazakumullah khairan. Baik, kita dengar dari Bapak Razali. Silakan Bapak Razali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. Baik, sedikit Bapak Razali. Pada huruf dal yang sukun, maka kita baca dengan mantul. Silahkan oleh para ulama tajwid dengan qalqalah. Walaqad. Satu, kemudian ataina, matnya sama. Ataina bani Israil al-kitab. Nah, ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم بني إسرائيل الكتاب I-nya panjang, Pak. والحكم Hamzahnya sukun baris di bawah dengan ya apa? Ya sukun dibaca Bani Israil al-kitab. Nah, ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم بني إسرائيل الكتاب I-nya ditekan, Pak. والحكم Walaqad atayna bani Israil al-kitab. Nah, ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم بني إسرائيل الكتاب والحكم بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة nah. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم
من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. Itu huruf ya dibaca dhammah, Pak Razali. Innahum lan yughnu anka minallahi syai'a. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر Sama panjangnya. Hadza, seimbang ya. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Razali. Jazakallahu khairan. Nah, kita dengar berikutnya dari Ikram. Ada Ikram? Ya Ustaz. Ada. Masya Allah. Maaf terlambat. Saya muda dulu ya. Baik, silakan Ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. نعم جميل ما شاء الله أحسنت يا إكرام. أبو إكرام ada? Ustaz di luar nih Ustaz. Baiklah Abu Ikram, Masya Allah. Baik. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan terkait materi, persilakan.
Baik, jika tidak, alhamdulillah. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu datang dari kami, dan kalau ada kebenaran itu datang daripada Allah Rabbul Alamin, yang mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak kepada Bapak yang atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.